Ya, selamat malam pemirsa TVRI sekalian. Seperti biasanya pada malam Senin malam kita berjumpa kembali dalam realitas politik, dan kali ini kita akan mengangkat tema mengenai distribusi kelengkapan Pilkada serentak 2015. Bersama saya sudah ada, pertama adalah Bapak Arief Budiman, Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selamat malam Pak Arief. Selamat malam. Tambah sibuk ya, makin mendekat begini ya. Insya Allah. Insya Allah ya. Yang kedua adalah beliau ini adalah anggota DPR baru tapi kritis sekali ya, Bapak Rufinus Hot Maulana Hutahruk. Selamat malam Pak. Selamat malam. Anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Hanura. Siap. Fraksi Hanura ya, Ya. nggak salah kan? Lebih enak jadi anggota DPR atau jadi lawyer, Pak Rufinus? Lihat kontennya. Lihat kontennya ya. Konten itu artinya apa? PT, bukan? Oh bukan. Bukan. Jadi kalau dalam konsep kita ingin memberikan sesuatu di sini tempatnya. Oke. Kalau mau Jadi, cari uang di luar. Oke, di sini memberikan konsep. Nah, yang ketiga adalah Pak Gun Herianto. Beliau adalah pengamat politik ya. Spesialisasinya sebenarnya komunikasi politik. Ya, komunikasi politik, political communication. Ini penting sekali dalam pilkada yang namanya political communication. Nanti kita akan live cross dengan TVRI Sulawesi Utara. Sudah ada Bapak Joni Swak. Beliau adalah pimpinan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Utara. Selamat malam juga Pak Joni. Kalau mendengarkan suara saya. Pak Gun juga selamat malam. Kalau mendengarkan suara saya. Oke. Pak Gun juga selamat malam. Sebelum kita lanjutkan diskusi kita ikutin prolog berikut ini. Puncak Pesta Demokrasi Pilkada Serentak, kurang dari 2 bulan lagi. Perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara yang merupakan logistik Pilkada Serentak 2015 harus sudah sampai, paling lambat sehari sebelum pemungutan suara berlangsung, yakni 9 Desember mendatang. Kelengkapan penting itu antara lain kertas suara, tinta, umbul-umbul, spanduk, bilik suara, kotak suara, dan formulir. Namun masalah penyaluran logistik pilkada masih saja ditemukan dan terbesar karena kendala geografis serta kondisi cuaca yang tidak bersahabat. Namun sejumlah langkah terus dilakukan demi tercapainya target pengiriman kelengkapan pilkada serentak, dan tentu saja dengan mengalokasikan waktu lebih awal. Sudah sejauh manakah persiapan distribusi kelengkapan pilkada serentak 2015? Ya, pemirsa sekalian, mengenai distribusi kelengkapan Pilkada Serentak 2015. Ini soal teknis ya, tetapi kalau tidak ada distribusi kelengkapan pilkadanya juga tidak jalan. Karena surat suara dan lain sebagainya itu hal yang paling penting sesungguhnya, selain dari komunikasi politiknya itu. Tetapi sebelum kita membahas mengenai distribusi kelengkapan pilkada ini, saya ingin tanya Pak Arief dulu. Sepertinya baru rapat ya. Sedang rapat. Iya. Rapat terakhir mengenai calon tunggal ya. Itu perkembangannya sampai mana? Pasca putusan Mahkamah Konstitusi sejak tanggal 2 Oktober, putusannya kan 29 September. Oh, 29 September. 2 Oktober kita sudah bertemu dengan 3 kabupaten kota. Oke. Terus kita lakukan 3 kabupaten kota yang bakal menyelenggarakan pilkada dengan calon tunggal ya. calon tunggal. 1 Tasikmalaya, 2 Timur Tengah Utara, Timur sama Tengah Utara, Kabupaten Blitar. Kabupaten Blitar. Nah Oke. ini terus persiapan mereka bertiga juga bergerak, Ya. terutama untuk pengadaan logistiknya. Yap. Pelelangan sudah dilaksanakan. Tanggal 22 Oktober akan penetapan pasangan calon. Ya. Kemudian 24 Oktober dijadwalkan pemenang lelangnya sudah bisa diketahui. Ya. Kemudian langsung proses persiapan untuk produksi. Jadi approval barang-barang yang akan diproduksi. Awal November kemungkinan akan sudah bisa mulai produksi. Ya. Kemudian distribusi sampai dengan 20 November. Kemudian sampai kabupaten kota 20 November. Setelah itu kabupaten kota akan memilah-milah, melakukan pengepakan, sortir,
kemudian awal Desember itu sudah bergerak menuju ke TPS. Jadi Iya. PPK, PPS sampai dengan TPS. Jadi Nah, tanggal 9 tetap akan ikut ya, ikut rombongan ya, besar. kalau dalam jadwal yang kita susun dia akan Masih masih bisa. bisa terkejar 9 Desember. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan juga konsultasi dengan pemerintah dan DPR. Regulasinya ya? Regulasinya hari ini kita kebut masih tersisa beberapa pasal tadi yang harus kita selesaikan. Itu peraturan KPU tersendiri ya, bukan Peraturan- revisi? Bukan, jadi Bukan ya, peraturan tersendiri. KPU tersendiri Oke. karena di dalamnya mengatur banyak hal, mulai Iya. kampanye, pencalonan, penetapan pasangan calon, kemudian desain surat suara, cara memberi suara, sampai dengan sah dan tidak sahnya pemberian surat suara itu bagaimana? Pak Rufinus, sejauh ini bagaimana DPR? Fine-fine aja dengan persiapan mengenai calon tunggal ini, mengingat ini memang perintah putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya. Ya fine-fine aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Malah kalau itu dikaitkan dengan masalah perlengkapan, Ya, distribusi logistik ini misalnya. tidak signifikan orang satu bagaimana? Nggak perlu kan, harusnya. Ya, Orang satu orang kok. Jadi ini kita harus sikapi dengan teliti, nah, dengan udah kelihatan dengan kan teliti. kritisnya kan. Nah, Kira-kira. jadi kalau katakan satu pasangan calon, Ya, apa perlu pakai baliho? oke. Apa perlu ada surat suara yang segala macam? Ya, Tinggal taruh aja di situ kan gitu. Nah, ini menjadi concern kita di masalah hal-hal yang seperti ini. ya, Beda dengan yang lain. ya. Karena kalau umpamanya dikatakan tadi Tasikmalaya, Timor, ya kan, Blitar. Baliho yang seperti apa ini? Karena beda culture-nya di sana dengan di Tasikmalaya umpamanya. Nah, yang seperti apa? Model yang seperti apa? Nah, kalau boleh penegasan Pak Arif, distribusinya itu langsung di drop dari pusat semua? Semua barang-barang logistik ini? Semua barang-barang itu diadakan oleh daerah, ya. Diadakan oleh daerah. Khusus untuk apa yang disebut tadi bahan kampanye, alat peraga kampanye, KPU sebetulnya hanya memproduksi saja, tetapi desainnya itu Mereka? juga kita serahkan pada mereka. Uangnya dari KPU ya? Uangnya dari KPU. Oke. Nah, pertanyaannya, Ya. kalau seseorang ini tidak mau memberikan modal, itu kan cap KPU nih. Ya. Ya kan ini menjadi masalah, tidak diatur. Karena segala perlengkapan yang namanya pilkada ini sampai lem, karet semua itu diatur. Iya, iya, iya. Nah, jadi pertanyaannya sebenarnya adakah di sini sesuatu yang perlu kita pertanyakan atau tidak? Katakanlah penunjukan umpamanya ekspediturnya. Nah, saya biar langsung panas. Kan Bapak pembuat undang-undangnya. Betul. Emang maksudnya begitu Pak? Yang dilakukan KPU ini benar nggak? Enggak. Kadang kalau saya melihat ada yang membuat norma baru. Iya, iya. Ada norma baru dan ini bertabrakan dengan undang-undang. Undang-undangnya harusnya sedemikian rupa karena dia menjelaskan pasal 78, 79, 82 umpamanya Iya. tentang masalah perlengkapan ini. Iya. Harusnya KPU harus bisa legowo dengan cara jangan ikut serta menjadi pedagang di sini. Harusnya kan begitu menerjemahkannya, tapi diterjemahkannya terbalik. Dia mencetak dan segala macam walaupun itu didistribusikan Maksudnya kepada diserahkan saja kepada peserta begitu. Harusnya kan gitu. Katakanlah kalau memang umpamanya si yang bersangkutan, oke, saya danain kamu sebesar ini, silakan aja. Pak Arif kalau nggak setuju boleh langsung dipotong Pak. Enggak. Tapi saya mau kembali Pak ke Pak Gun-Gun juga ya. Ini sebagai ahli politik, komunikasi politik ya. Ini kan ada calon tunggal. Kemarin itu ada suara dari civil society mengatakan, ya walaupun calon tunggal kan dia juga harus kampanye. Tapi dia juga harus kampanye, tahu visi dan misi dan lain sebagainya biar masyarakat tahu. Jadi kepentingan tidak hanya dia, tapi juga masyarakat. Tapi masyarakat yang menolak, dia juga harus diberikan kesempatan untuk kemudian mengatakan penolakannya. Mungkin bagaimana registrasi dan lain sebagainya. Nah, sebelum nanti Pak Arif menjawab soal teknis regulasi apakah masuk atau tidak, gimana menurut Pak Gun-Gun? Iya begini, jadi konsep campaign, kampanye itu kan dalam konteks edukasi politik, ya kan? Dalam konteks memberi semacam perspektif kepada publik, misalnya soal visi misi dia. Meskipun tunggal, itu menurut saya kampanye itu harus difasilitasi tetap. Kenapa? Karena publik akan mengevaluasi, publik akan kemudian menilai
publik juga akan tahu Jadi sebenarnya. nggak benar pendapat Pak Rufinus tadi? Ya, saya agak sedikit berbeda. Enggak. Jadi begini. Agak salah dia Agak salah ya? menerjemahkan. Tapi sebelum menerjemahkan coba selesaikan dulu. Ya, Tunggu, salahkan biar begini. tidak salah. Oh, benar tidak salah. Karena begini, yang saya maksud itu mengenai baliho dan sebagainya. Campaign Iya. itu bagian dari satu visi misi Oke, yang harus silakan, ya. disampaikan kepada Iya, makanya kalau kita melihat begini, silakan. saya melihat kampanye itu dalam konteks komprehensif. Dalam Iya. kajian komunikasi politik Iya, kan iya. mempengaruhi lingkungan politik, supaya kemudian voters itu atau pemilih bisa kemudian punya tanggung jawab sosial ya. Iya. Pada saat misalnya dia memandatkan suara di bilik suara, dia tahu persis si kandidat itu mau kemana, visi Iya. misinya apa. Iya. Jadi bukan semata-mata baliho, tetapi Iya. juga ada yang lebih makro. Artinya ada kesempatan untuk campaign walaupun dia calon tunggal. Iya, karena kan Bagaimana dengan orang yang mau menolak misalnya? Kan ini kan iya atau tidak. iya kan nanti kan bicara misalnya iya dan tidak. Misalnya taruhlah calonnya tunggal. Iya. Kan publik tetap harus right to know ya. Iya. Hak untuk mengetahui harus ada. Kan bagian dari masyarakat keterbukaan informasi. Iya. Jadi bukan persoalan bahwa kandidat tunggal kemudian dia tidak perlu melakukan kemudian Nah, sosialisasi. pertanyaan saya, oke, gagasan. itu satu sisi. Bagaimana dengan kemudian masyarakat yang mengatakan tidak? Bisa nggak kampanye juga? Tidak Karena ini terhadap mengingat apa? calon tunggal. Tidak terhadap kandidat tunggal. Ya. Ya, saya melihat ini kan ada yang disebut dengan kapabilitas regulatif dari KPU. KPU harus clear. Iya. Ketika misalnya bicara kandidat tunggal dengan regulasinya kan sekarang seperti Mas Repli tadi tanya di awal, kejelasan itu yang disebut dengan kapabilitas regulatif yang akan berpengaruh pada rule of information. Peran informasinya nanti kan di KPU. Oke, saya balik ke Pak Arief. Pak Arief, diakomodir nggak yang begitu-begitu itu dari dalam peraturan yang Bapak buat sekarang ini? Gini, pertama kita masih mengatur bahwa masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, apakah dia memilih setuju atau tidak setuju, dia harus mendapatkan informasi yang cukup. Oke. Makanya penyampaian visi misi, Ya. jadi kampanye dalam bentuk penyampaian visi misi Tetap itu ada. perlu, tetap ada. Tetap ada. Kemudian ada publik yang berhak juga Ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk meyakinkan dirinya Ya. apakah memilih setuju atau tidak setuju. Ya. Tapi itu didesain melalui dalam bentuk dialog yang terdiri dari beberapa panelis. Oke. Nah, panelis ini terdiri dari kalangan profesional, tokoh masyarakat, ya, akademisi. Itu yang bisa diusulkan oleh siapapun, oleh masyarakat. Oke. Karena tidak mungkin juga dalam forum itu kemudian seluruh orang bicara. Jadi Maka harus semacam ada fit and proper test juga dari ya masyarakat. kira-kira semacam itulah, gitu loh. Nah, dalam rapat konsultasi ya bersama pemerintah dan DPR memang mengemuka usulan agar kelompok yang tidak setuju ini juga diberi kesempatan dong, dibiayai juga dong kampanye. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya mereka sudah diberi kesempatan ikut berkompetisi di dalam pemilihan kepala daerah, tapi mereka tidak menggunakan hak itu, gitu loh. Dengan cara Ketika pembukaan pendaftaran calon independen semuanya kan diberi kesempatan. Calon perseorangan boleh, calon didukung partai politik boleh. Tetapi ketika mereka tidak menggunakan hak konstitusional itu, maka sebagian orang berpendapat ya bahwa sudah selesai sebetulnya mereka. Ini tepat nggak kira Pak Rufinus menyamakan bahwa mereka sudah diberikan kesempatan gitu? Diberikan kesempatan setengah-setengah. Nah, setengah-setengah. Ya, tadi dikatakan pada saat dia masuk menjadi mendaftar, seakan-akan mereka udah diberi pilihan. Iya. Nah, pada saat setelah mendaftar, itu kan pertanyaannya, bisa nggak pasangan calon itu mengatakan, masyarakat mengatakan, saya tidak mau karena dia jelek. Iya. Bisa nggak? Apa medianya? Kalau kita ikutin cara beliau tadi, Pak Gun-Gun, apa medianya? Kita bisa bikin nggak baliho di sini bahwa ini orang ini nggak benar? Nggak benar, yang calon tunggal itu misalnya ya. Makanya saya katakan distribusi alat perlengkapan tidak begitu signifikan kalau kita karena tidak akan pernah selesai pertanyaannya. Oke. Gitu loh. Itu yang saya maksud tadi, bahwa dia masuk di dalam memberikan visi dan misi itu nanti di dalam konsep undang-undang yang mengatur tentang uji publik. Nanti akan kita lanjutkan lagi karena kemudian kita harus dipotong dulu dengan pesan-pesan berikut ini. Itu diuji publik. Pastikan hari tua Anda tetap sejahtera.
Pastikan Anda terlindungi ketika mengalami kecelakaan kerja. Pastikan cita-cita keluarga tetap terwujud meskipun musibah datang. Pastikan Anda selalu bahagia di masa pensiun Anda. Tadi ngomongin impian. Iya. Saya punya cita-cita, itu saya pengen punya gedung tinggi. Terus saya pengen punya banyak perusahaan. Ditan harus sedikit gila untuk bercita-cita. Mencapai cita-cita itu kita butuh sesuatu yang gitu ya. Jangan pernah berpikir negatif tentang masa depanmu. Generasi Emas bersama Dr. Honoris Causa Ari Ginanjar setiap Senin pukul 21. TVRI, betul sekali. Tak kenal, maka tak sayang. Lombok memiliki segalanya, panorama alamnya, dan tempat-tempat wisata yang menjanjikan. Bersama TVRI, kenali keindahan tiap jengkal tanah pertiwi. TVRI menggelar Club Jazz on Location. Sederet bintang hadir di sini. Dian Pratiwi, Miles, Open Mind Quartet, Koko Harso Quintet, Oran Atkin, Underground Jazz Movement 2, Ito Kurdi dan Biosini, Dwiki Darmawan, Sandi Winarta, Indra Lesmana dan Dewa Bujana. Club Jazz on Location setiap Jumat pukul 23.30. TVRI, betul sekali. Saya Refli Harun dalam Realitas Politik, dan kita masih membincangkan tentang distribusi kelengkapan Pilkada Serentak 2015. Walaupun kita tadi mulai dengan calon tunggal ya, tetapi saya ingin ke Pak Arief Budiman dulu. Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa mengenai pengadaan alat kelengkapan ini, lalu kemudian dikaitkan dengan bagaimana prosesnya dan kemudian distribusinya kemana saja. Ada lintas provinsi tidak begitu? Ya, pertama ada dua jenis lelang yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara pemilu. Ya. Pertama lelang alat untuk kampanye, perlengkapan untuk kampanye, yang itu bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya, kampanye dan sosialisasi. Yang kedua, lelang perlengkapan pemungutan suara. Jadi ada formulir, ada surat suara macam-macam, yang itu tidak bisa segera diproduksi karena harus menunggu tahapan yang lain. Misalnya penetapan pasangan calon, penetapan pengundian nomor urut, kemudian jumlah DPT dan seterusnya. Nah, masing-masing daerah melakukan lelang sendiri-sendiri karena ini dibiayai oleh APBD. Nah, pemenang lelang tentu saja bisa dari manapun, karena seluruh perusahaan di wilayah Indonesia itu bisa mengikuti. Ambil contoh misalnya perusahaan percetakan yang bagus, itu sepanjang yang kita tahu ada di Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan, di Makassar gitu ya. Nah, otomatis daerah-daerah lain pasti akan dimenangkan ya oleh salah satu perusahaan yang lokasinya di Sumatera, di Jawa atau di Makassar. Karena memenuhi standarisasi begitu. Iya, biasanya mereka yang menang dari daerah inilah. Ya. Nah, maka memang harus dihitung dengan cermat. Pertama biaya, kedua waktu, karena jarak mengirim logistik itu kalau dekat kan bisa dengan darat. Tetapi kalau jauh pilihannya dengan laut, lewat kapal laut atau dengan pesawat, dan itu biayanya pasti mahal. Ketiga, jadwal distribusi kalau di tahapan yang kita susun itu akan dilakukan pertengahan November sampai dengan akhir November. Itu distribusi dari pabrik ke kabupaten kota atau ke provinsi sebagai penyelenggara pemilihan.
Nah, akhir November atau awal Desember itu cuaca sudah mulai ekstrim. Ya, baik hujan, gelombang laut itu. Jadi yang salah DPR lagi karena 9 Desember menetapkan. Tidak, saya tidak ingin mengatakan ada yang salah, tapi ini tantangan yang harus kita hadapi gitu ya. Nah, teman-teman di daerah perlu memperhitungkan ini, terutama daerah-daerah yang curah hujannya tinggi. Kemudian daerah-daerah wilayah kepulauan, karena ombaknya besar, ombaknya tinggi. Maka untuk daerah-daerah ini kita sudah mengingatkan dia harus jauh-jauh hari. Kalau yang lain 1 minggu cukup distribusi, wilayah ini kita perintahkan sekurang-kurangnya 2 minggu. Menurut undang-undang semua logistik harus selesai sehari sebelum 1 hari sebelum hari pemungutan suara harus sudah ada di TPS. Di TPS masing-masing. Kalau lewat? Kalau lewat tidak ada sanksinya. Tapi kita sudah atur jadwalnya 1 hari sebelum hari pemungutan suara harus sudah di TPS. Ya, kalau lewat tetap dilakukan juga pemilihan. Ya, kita punya pengalaman pemilu presiden dan pemilu legislatif itu Yahukimo. Oke. Karena di pegunungan 1-2 TPS itu agak molor. Mas Gun-Gun, ini kalau kita lihat ya dari sisi penyelenggaraan ini ya, kan ada kecenderungan untuk sentralisasi ya di dalam. Saya juga ini pikiran saya juga sebenarnya sentralisasi dalam hal penyelenggaraan pilkada, terutama masalah logistik dan lain sebagainya. Jadi ada cross border, mungkin yang menang tendernya di Jawa lalu kemudian dikirim ke Papua sana mungkin begitu. Itu apa nggak bisa pakai lokal konten saja? Jadi apapun. Ya, ini pemikiran yang sebenarnya progresif. Yang barusan Mas Refli sampaikan kan sempat juga kita diskusikan di kampus ya. Iya. Bahwa memang ada bagus juga ketika memfasilitasi. Tapi sebelum Mas Gun-Gun ini rupanya rekan-rekan redaksi ini ada apa? Ada grafis mengenai jenis-jenis alat kelengkapan, nanti dilanjutkan ke Mas Gun-Gun ya. Kadang-kadang saya panggil Pak, kadang-kadang saya panggil Mas ya. Kalau Pak pantas kan, Mas juga pantas. Ya, ini kalau kita lihat ada jenis-jenis alat kelengkapan pilkada serentak 2015. Itu ada selebaran ya. Ini selebaran ini mungkin ya kampanye tadi ya. Bahan kampanye. Bahan kampanye, brosur juga bahan kampanye ya, pamflet juga bahan kampanye, poster bahan kampanye, baliho. Nah, baliho, umbul-umbul, spanduk itu alat peraga kampanye. Oke, baliho, umbul-umbul, spanduk alat peraga kampanye. Nanti dijelaskan ke pemirsa ya bedanya bahan kampanye sama alat peraga kampanye. Surat suara, ini pangkal persoalan kita ya. Perlengkapan pemungutan suara. Ini. Perlengkapan pemungutan suara, formulir, kemudian sampul, segel, hologram. Ini biar tidak dipalsukan formulir ya. C1. Formulir C1, tinta, template kotak suara, bilik suara. Bilik suaranya tetap kertas ya? Iya. Karton kedap air. Oh, karton kedap air. Ya. Kertas juga kan? Tapi kedap air ya. Karena kalau dulu kan aluminium kan. Jadi kita masih gunakan yang aluminium yang masih bisa dipakai kita gunakan. Oh, tetap ya. Kekurangannya kita produksi baru dengan karton kedap air. Oke, peninggalan 2004 masih ada ya. Peninggalan 2004 masih ada. Dan kemudian alat-alat di TPS ya, alat tulis dan lain sebagainya. Itu. Silakan Pak Gun-Gun, Mas Gun-Gun. Iya, saya melihat kalau kita perhatikan seksama ya bahwa salah satu problem dalam problem struktur tentu, problem struktur penyelenggara pemilu termasuk juga dalam konteks penyelenggaraan pilkada dalam menurut saya ada proses koordinasi. Ya kan, koordinasi misalnya KPU pusat dengan KPU di daerah. Dalam konteks ini salah satunya adalah juga bagaimana membuka. Termasuk dikaitkan juga ke distribusi kan? Pasti ada hubungannya misalnya soal transparansi penyelenggaraan. Persiapan terutama alat kelengkapan tadi. Ini kan tidak mudah karena hal teknis seperti ini bersifat masif sekarang di 269 daerah. Jadi agak berbeda dengan penyelenggaraan pilkada sebelum-sebelumnya yang lokal-lokal yang mungkin terpisah-terpisah. Sekarang penyelenggaraannya serentak, oleh karena itu butuh yang disebut dengan proses komunikasi yang intens. Menurut saya, contoh misalnya Mas Arief di KPU pusat itu dengan KPU di daerah, termasuk juga tender-tender misalnya dengan pihak ketiga itu harus dilakukan secara transparan. Dan proses itu menurut saya butuh juga kemudian goodwill dan political will dari beragam pihak, termasuk salah satunya adalah penyelenggara pilkada. Yang menarik tadi kan semua tender itu diserahkan kepada KPU masing-masing. KPU
bertindak sebagai pengawas mungkin ya, memastikan bahwa tender itu benar. Monitoring dan supervisi. Oke, monitoring dan supervisi. Tidak mengarahkan ya. Pak Rufinus, ada kritik lagi. Ini kan kayaknya banyak nih kritiknya. Sangat banyak. Ini saya bingung ini, yang DPR ini kan biasanya dikritik, ini mengkritik terus DPR. Ini sangat banyak sebenarnya yang belum bisa dilakukan seperti tadi. Karena ini menyangkut masalah detail. Iya. Contoh, seberapa besar sebenarnya kuantitas yang dikirim dari daerah A ke daerah B kalau kotak suaranya katakanlah berganti-ganti. Katakan umpamanya di Goa nih, Sulawesi Selatan. Pada saat Pilpres di situ ada 110. Tiba-tiba pada saat Pilgub kemarin itu 140. Ini tiba-tiba muncul lagi nih 140 nih untuk pilkada suara pemilih loh. Ini sudah dijawab kemarin oleh saudara saya dari PDIP bahwa ada suara. Jadi pertanyaannya kotak suara ini dikirim berapa banyak? Artinya bahan di sana sudah ada stoknya. Nah, penentuan besarannya dan mekanisme standar operating procedure-nya gimana? Kalau kurang gimana? Kalau lebih gimana? Diapain? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk yang tunanetra. Iya. Ini gimana standar Braille-nya ada nggak? Prosedurnya ini. Kalau terlambat di satu daerah terpencil, karena mereka kan tidak, KPU kan tidak mengatur tentang lebih lanjut, hanya dikatakan H-1 udah harus sampai. Kan itu pertanyaannya. Nah, jadi memang banyak sekali harusnya menurut pandangan saya derivasi dari aturan main yang dibuat oleh KPU itu harus ada standar operating procedure terhadap hal-hal yang lebih detail. Menyangkut umpamanya konten umpamanya yang tadi. Sekarang tidak detail ini KPU. Ya saya nggak tahu. Kalau jadwal, tahapan, dan kegiatan kita atur detail di peraturan KPU nomor 2 tahun 2015. Jadi kita di KPU Pusat kita bikin range-nya. Hari-harinya sudah ditentukan sudah semua. Ditentukan. Nah, jadi tanggal berapa semua itu ditentukan. Kapan di kabupaten, kapan di kecamatan, kapan di kelurahan atau desa, kapan di TPS. Nah, saya pikir banyak orang bertanya, sebagaimana yang disampaikan Pak Rufinus tadi. Ini berapa jumlah TPS-nya, berapa jumlah kotak suara? Belum lagi stok di sana. Kenapa ini berubah-ubah? KPU sekarang sudah membangun sistem, namanya SILOG, Sistem Informasi Logistik. Di situ ada data pileg berapa? SILOG, Sistem Informasi Logistik. Kalau untuk pemilih? SIDALI, Sistem Informasi Data Pemilih. Informasi Data Pemilih. Situng, Sistem Informasi Penghitungan. Jadi juga situng ya. Jadi semua kita sediakan. SITAP, Sistem Informasi Tahapan Pemilu Kada. Siapa nggak ada sistem mulai dari informasi apa-apa. Nah, di situ bisa dilihat sebetulnya mulai pileg, pilpres, dan pemilu kada. Kenapa kemarin itu berubah-ubah? Karena memang undang-undang yang lama itu mengatur jumlah pemilih per TPS-nya berbeda-beda. Misalnya pada saat pileg itu jumlahnya 600 per TPS. Per TPS, maaf 500. 500 maksimal. Kemudian pada saat pemilu kada 600. Pada saat pilpres 800. Maka dalam setiap pemilu KPU pasti melakukan regrouping. Regrouping jumlah pemilih di setiap TPS. Maka dalam setiap pemilu jumlah TPS pasti akan berubah. Sehingga jumlah kotak suara tentu juga akan berubah-ubah. Nah, maka kami membutuhkan juga peran serta masyarakat untuk mengontrol ini ya, jumlah ini gitu loh. Jadi yang salah DPR lagi nih bikin regulasi berubah-ubah itu. Bukan, karena undang-undangnya begitu kita jalankan. Maka KPU pun harus mengimplementasikannya juga menyesuaikan loh. Tapi ke depan ini kan sudah kita rancang. Nanti kira-kira jumlah pemilih per TPS itu 800 terus lah. 800 terus. Kalau DPR-nya nanti nggak mau gimana? Bilang 600 saja. Enggak, ini ide supaya ada penyatuan. Komisi 2 kan rencananya kan ya? Ini kan karena pileg pilpres nanti jadi satu. Ada banyak pandangan bahwa undang-undang ini akan dijadikan satu. Dilakukan modifikasi terhadap undang-undang pemilu. Nah, ya, kalau begitu upaya civil society sudah mulai ya untuk approaching mengenai kodifikasi itu ya. Karena 2019 memang serentak semuanya. Kecuali pilkada ya, serentak untuk pilpres dan pileg. Tetapi sekali lagi kok belum terjawab. Kenapa kemudian harus centralize semuanya ini? Apakah tidak bisa kemudian diserahkan pada lokal konten? Dulu Mas Arief. Kalau untuk pilkada kan tidak. Mungkin Pak Gun-Gun dari perspektif politik juga. Karena begini, kini ada different direction ya, antara pemilu dan kemudian otonomi daerah. Kalau otonomi daerah itu selalu ingin
otonomi di daerah, ya. Jadi karena ada hal-hal yang berbeda di daerah, maka kemudian ada otonomi tertentu. Tapi pemilu ini selalu ingin adanya unifikasi, kodifikasi, sentralisasi, bahkan untuk urusan logistik pun. Ya kan? Kita lihat misalnya bagaimana validasi surat suara itu bolak-balik KPU daerah ke pusat. Bisa nggak saya sebelum dijawab oleh beliau? Iya. Ini sebuah cacat sebenarnya. Iya. Cacat politik. Karena sebenarnya pilkada bukan ranah pemilu, bukan. Wah, ini berdebat yang panjang lagi ya. Enggak. Ini karena judulnya aja udah KPU. Komisi Pemilihan Umum. Ya, tapi sebelum dilanjutkan rupanya ada info terkini, kita kembali ke studio. Jadi ini bukan Selamat malam, inilah Indonesia terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Saya Iwan Chandra Lamisi. Pemerintah akan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional sebagai pengakuan atas perjuangan para santri dalam membela kemerdekaan Indonesia. Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan mendeklarasikan Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta pada 22 Oktober mendatang. Pada deklarasi tersebut, rencananya juga akan dihadiri Menteri Agama dan Menteri terkait, serta Komisi 8 DPR dan para duta besar negara sahabat. Penetapan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober memiliki landasan historis yang kokoh ketika Kiai Hasyim Asy'ari pada 70 tahun lalu mewajibkan umat Islam mengangkat senjata melawan penjajah. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamarudin Amin menyatakan, Hari Santri menjadi milik umat Islam Indonesia secara keseluruhan. Para tokoh pendahulu seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Natsir, dan Cokro Aminoto adalah tokoh agama Islam yang berperan kuat dalam membela kemerdekaan Indonesia. Pesantren sebagai lembaga dakwah dan pendidikan berkontribusi dalam mencetak ulama sebagai agen perubahan. Di masa depan, santri akan menjadi komunitas penting yang akan menopang Indonesia sejahtera. Demikian Indonesia terkini dan kami akan menjumpai Anda kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Ya, pemirsa sekalian, kita kembali lagi dalam bincang realitas politik, masih dalam tema distribusi kelengkapan Pilkada Serentak 2015 dan masih bersama Komisioner KPU Bapak Arief Budiman, anggota Komisi 2 Rufinus Hot Maulana Hutauruk Pak ya? Ya. Hot Maulana, luar biasa, ada hotnya Pak ya. Kemudian Gan Herianto, Gun behind the man, ya. Tadi Pak Rufinus seperti biasanya mau protes tuh Pak soal kesalahan cacat politik tadi, mungkin bisa dilanjutkan sedikit? Ya, sehubungan dengan pertanyaan tadi masalah sentralistik tadi sebenarnya. Ya kan, karena ini sebenarnya pilkada ini bukan mazhab dari pemilu. Namun karena ini adalah gagasan dari Perpu yang sudah ada, dirilis sampai dengan menjadi undang-undang, kemudian berganti lagi menjadi Undang-Undang Nomor 1, itu ada proses yang tidak mudah. Sementara waktu sudah sedemikian rupa kan gitu kan waktu itu. Nah sehingga akhirnya dipilih, kita diskusi dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung bilang saya nggak punya hubungan dengan itu. Pilkada. Mahkamah Konstitusi juga bilang tidak, itu bukan mazhab saya nih. Nah akhirnya diambil jalan tengah. If clause-nya seperti ini gimana? Karena belum sempat kita membangun sebuah pengadilan yang namanya pengadilan pilkada. Gitu. Jadi makanya saya katakan ini cacat politik. Kenapa? Ada dua hal yang berbeda
Putusan Mahkamah Konstitusi mengatakan bukan demikian, tetapi kita paksakan harus demikian. Itu yang saya maksud dengan Oke, ya memang ini perdebatan nanti kita akan mungkin kapan-kapan mendiskusikan soal ini ya. Bagaimana meletakkan pilkada ini dalam mazhabnya, dalam tempatnya ya. Sebelum Pak Gun-Gun, saya ingin menyapa Bapak Joni Suwak. Pak Joni, sudah dengar suara saya Pak? Sudah tersambung? Ya, dengar Pak Refli ya. Selamat malam. Selamat malam Pak Joni. Di sini ada Pak Arief Budiman, Komisioner KPU, Pak Rufinus dari Komisi 2 DPR, malam, Pak. dan Pak Gun-Gun Herianto, Pak Arief. politik. Selamat malam Pak Joni. Pak Joni? Ya, Pak Gun-Gun dan Pak Rufinus. Ya, malam Pak. Pak Joni, bagaimana selama ini? Apakah lancar-lancar saja pengawasan terhadap distribusi kelengkapan pilkada? Kalau sekarang yang sudah diedarkan tentunya yang berkaitan dengan kampanye ya, termasuk juga mungkin pengawasan terhadap tender dan lain sebagainya. Silakan Pak. Ya, untuk pengawasan peralatan pilkada yang kita awasi itu adalah untuk APK dan bahan kampanye. Yang sudah disampaikan oleh Pak Arief tadi. Dan KPU Sulut beserta dengan KPU 7 kabupaten kota yang menyelenggarakan pilkada, mereka betul-betul serius mengadakan alat peraga kampanyenya dan bahan kampanyenya. Masa bersyarat itu dari Sulut semua ataukah ada pengadaan dari wilayah provinsi lain Pak? Jadi Bawaslu sama KPU. Oh, tidak ada. Pengadaannya untuk pengadaan bahan kampanye dan alat peraga kampanye itu khusus Sulut untuk APK yang untuk pasangan calonnya. Kota belum. Ya? Ya. Ada masalah Pak sejauh ini? Ya, sejauh ini yang kami ingin pertanyakan adalah kepada pihak ketiga dalam konteks pengadaan logistik APK dan bahan kampanye, yaitu pemasangan bahan kampanye dan APK itu sekarang kami temukan ada di beberapa tempat itu dalam keadaan rusak. APK itu alat peraga kampanye. Ya, bagaimana? Alat peraga kampanye. Ya. Seperti spanduk dan baliho. Iya, itu dalam keadaan rusak itu di beberapa tempat. Ya, nanti kita akan tanyakan kepada kami dari Panwas, ya, Bawaslu dan Panwaslu sudah melakukan rapat koordinasi dengan KPU dan kami sekarang lagi mencari jalan keluarnya. Sejauh ini apa kira-kira KPU bisa mengadakan kembali terhadap bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang rusak tersebut? Kira-kira bagaimana? Kebetulan tadi siang KPU dengan Bawaslu dengan KPI dengan Kapolda, kami telah mengadakan rapat ya, ke pertengahan kampanye ya, untuk membahas tentang alat peraga kampanye dan bahan kampanye. Dan dalam pembahasan itu kami membahas ada alat peraga yang rusak. Contoh rusak itu bagaimana Pak misalnya? Misalnya contoh rusak itu seperti apa? Contoh rusak ada dua indikasi yang kami temukan, yaitu dirusak oleh orang per orang, oknum atau karena memang kondisi alam. Oke. Kondisi alam ya. Iya, terima kasih Pak ya. Nanti mungkin kita masih akan hubungin Bapak lagi, Pak Joni. Silakan tadi Pak Gun-Gun ya, yang terpotong. Saya sebenarnya tidak ingin masuk pada wilayah polemik ya yang tadi nggak apa-apa Pak, kita berpolemik untuk mencari kebaikan di sini. Memang satu hal yang ingin saya kasih catatan bahwa kan sebenarnya spirit penyelenggaraan pilkada serentak ya, salah satu spiritnya adalah bagaimana memperkuat juga politik di level lokal ya kan.
Itu yang disebut dengan proses konsolidasi politik di daerah. Dan ini menurut saya kan proses ini sudah lama ya dimimpikan ya. Bukan hanya menurut saya oleh kelompok publik atentif atau elit, tetapi juga general public, masyarakat umum. Ini yang menurut saya salah satu hal yang harus disupport adalah bagaimana proses one direction tadi itu kemudian perlahan tapi pasti menurut saya harus ada proses-proses yang mulai dipikirkan untuk lebih memosisikan daerah lebih kuat gitu. Maksud saya tidak terjadi sentralisasi yang dominan gitu ya. Yang kemudian proses sentralisasi ini bisa juga mereduksi proses konsolidasi di daerah tadi gitu. Ya, saya kira kompleks ya persoalannya ke depan itu ya. Nah, kita ada grafis lagi rupanya, rekan-rekan redaksi menyiapkan grafis mengenai kendala distribusi alat kelengkapan Pilkada serentak 2015 yang sudah mengemuka ke media ya, mungkin juga sudah dialami oleh KPU di daerah atau KPU mungkin di pusat juga tidak ikut-ikut ya. Sekarang tidak. Enggak ya. Letak geografis daerah yang tidak terjangkau transportasi darat. Itu biasa ya. Ada daerah kepulauan di kita. Kemudian distribusi tertahan cuaca buruk. Nah, ini celakanya mengadakan pilkadanya bukan pada musim panas, tapi pada musim penghujan. Kalau di luar negeri kan biasanya musim itu sudah dihitung. Piala Dunia kan biasanya musim panas ya, bukan musim penghujan. Distribusi lokasi jauh menjadikan kurang kontrol publik. Nah, ini biasanya kan ada juga persoalan-persoalan distribusi yang tidak terkontrol ya. Mungkin dari sisi kualitasnya, apa rusak apa tidak, jumlahnya dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mobilisasi aparat keamanan bila terjadi gangguan, terkendala jarak dan kondisi geografis. Ya, saya tidak tahu ya soal mobilisasi apakah anytime aparat keamanan ini mau membantu ya. Mungkin sudah ada MOU-nya ya. Oke. Kemudian alokasi anggaran untuk penyaluran distribusi di daerah terpencil. Nah, ini juga nanti bisa disinggung apakah kemudian sama daerah yang terpencil dengan yang tidak kan? Pasti lebih mahal kan? Padahal penduduknya mungkin sedikit. Nah, itu jadi persoalan. Dukungan transportasi dan keamanan. Yang terpencil tadi mungkin juga malas juga mengawasinya karena suaranya tidak signifikan, tetapi karena hak konstitusional harus disampaikan logistik itu. Dan tidak mungkin menyuruh mereka berjalan ke ibu kota provinsi untuk memilih mungkin ya. Jadi melihat hal-hal seperti ini dan juga mungkin menjawab Pak Joni tadi ya, kan menarik sekali. Alat peraga kampanye, bahan kampanye yang disampaikan oleh KPUD tiba-tiba rusak. Itu bagaimana itu? Ya, kalau rusak begitu? Ada dua yang diproduksi KPU ya, bahan kampanye dan alat peraga kampanye. Bisa dijelaskan? Bahan kampanye adalah bahan-bahan yang cara penggunaannya dengan disebar. Pamflet, poster, brosur itu. Yang kedua alat peraga kampanye yang penggunaannya itu dengan dipasang. Baliho, spanduk. Dan itu billboard. Yang peserta tidak boleh bikin lagi? Tidak boleh. Sama sekali? Sama sekali. Apa yang sudah diproduksi oleh KPU tidak boleh diproduksi oleh pasangan calon. Enak ya pasangan calonnya gratis semua. Itu perintah undang-undang. Perintah undang-undang ya. Memang di lapangan kemudian ditemukan alat peraga kampanye yang sudah dipasang itu rusak. Baik karena alam, jadi hujan, angin, tapi juga ada yang karena dirusak. Nah, KPU kemudian dan ini sudah tindak pidana pemilu ya. Ya, KPU kemudian memberikan jalan keluar. Pertama, kalau KPU setempat masih punya anggaran, jadi biasanya biaya itu kan disediakan misalnya 100%. Tapi begitu dilelang, itu biasanya kan harga tidak 100%. Iya. Misalnya yang digunakan hanya 60%, maka 40% yang tersisa ini masih bisa digunakan untuk mengganti alat peraga kampanye yang rusak. Kalau ada waktu. Kalau waktu tersedia. Kemudian kalau alat peraga kampanye itu dirusak, harus dilaporkan ke kepolisian dulu. Karena jangan-jangan yang merusak ini orang-orang itu harus ditangkap dulu lah, supaya jangan dipasang dirusak begitu. Jadi KPU akan melakukan penggantian sepanjang syarat-syarat itu terpenuhi. Satu, anggarannya masih tersisa. Kedua, bisa dibuktikan bahwa itu memang rusak karena faktor alam gitu ya. Kemudian yang ketiga, masih ada waktu tadi untuk melakukan produksi dan distribusi pemasangan. Masih ada waktu dan masih ada uangnya. Kalau uang dan waktu tidak ada lagi gimana itu Pak?
Karena persoalannya bukan hanya di situ. Oke, silakan Pak Rufinus. Umpamanya dirusak nih, ditangkap. Ternyata bukan dia. Kan gitu. Apakah perlu ada putusan pengadilan dulu? Sebelum putusan pengadilan kita iklan dulu, jeda berikut ini. Karena itu yang terjadi di pasal 47, Pak. Oke. Nah, kekayaan bawah laut negeri ini tak terhingga keindahannya. Terumbu karang merupakan perhiasan laut, sekaligus tempat tumbuh kembangnya ekosistem laut agar esok tak kenal punah. Namun kesadaran melestarikan terumbu karang sepertinya hanyalah sebuah slogan. Serupa bius potasium yang seketika menyebar dan mematikan terumbu karang hingga berkilo-kilometer dari jarak pembiusan dan berdampak pada matinya ekosistem bawah laut tanpa sisa. Haruskah kita menghapus keindahan itu dari mata anak cucu kita kelak? Mengambil tak harus merusak. Sebab terumbu karang adalah jejak tempat generasi esok berpijak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh TVRI, saluran pemersatu bangsa. Ini Reo, referensinya orang-orang gaul. Ada musik, ada canda dan tawa. Ini Reo, tontonan yang kaya hiburan dan banyolan, juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Ini Reo, hadir Rabu, Kamis, dan Jumat pukul 21 di sini di TVRI. Hentakan gaya dari beragam aliran musik tampil di sini. Netral, Dikta, Barefoot, Ramayana Soul, dan White Shoes. Taman Buaya Beat Club, Senin hingga Kamis pukul 22, langsung di saluran pemersatu bangsa. TVRI, betul sekali. Ya, pemirsa sekalian, kita lanjutkan diskusi kita ya. Background lagunya Pupus. Jangan sampai kemudian banyak sekali distribusi alat kelengkapan kampanye ini ya Pupus, ya kan? Pak Rufinus tadi belum selesai, silakan. Kalau kita kutak-katik memang banyak sekali masalahnya ya. Banyak sekali, karena masalah ini ya, kalau kita bicara masalah distribusi perlengkapan itu harus tetap sasaran, tepat waktu, tepat jenis, kualitas, efisien. Itu diatur di dalam pasal 3 undang-undang peraturan KPU-nya. Nah, bagaimana kalau terjadi umpamanya satu komputer itu rusak karena mati lampu? Umpamanya nih, gimana nih? Yang tadinya sudah ada suaranya 50.000 menjadi di 10.000 besoknya gitu. Iya. Nah, gimana ini? Apakah ada alat yang bisa menyimpan data ini pada saat mati lampu atau tidak? Tapi kan problem yang sama Pak juga mestinya kan terjadi juga dengan pemilu-pemilu berikutnya kan? Loh, justru belajar dari itu kita harusnya ada standar operating procedure yang harus dilakukan oleh KPU dalam hal terjadi ABCD. Dan menurut Bapak belum ada itu SOP? Belum ada ya? Belum. Berarti KPU-nya kurang lengkap nih kerjanya ini? Ya menurut saya waktu mereka juga sangat terbatas karena pada saat kita dialog dengan mereka kan banyak yang tersita waktu, itu kita harus akui. Karena ada beberapa bonggol yang belum selesai, yang berkutat di masalah A dan B sampai waktu dialog lengkap anggota KPU datang Pak?
Oh lengkap. Lengkap ya. Yang nggak lengkap DPR-nya biasanya. Enggak, lengkap. Oh lengkap, Cuma DPR-nya lengkap juga. Wah, oke. Bahkan dari Kapolri waktu itu ya, Depdagri, Seknek semua hadir. Nah ini artinya kan early warning system juga. Iya, early warning system. Tapi biasanya negara kita ini kan walaupun sulit apapun tetap saja bisa jalan. Tapi kan kualitas pemilu harus ditingkatkan terus-menerus ya. Kita kembali lagi ke Pak Joni. Pak Joni masih bersama saya, Pak? Ya. Ya. Ya, selamat malam Pak Refli. Ya, masih. Selamat malam. Pak Joni tadi mungkin sudah mendengar jawaban dari KPU ya, Komisioner KPU Bapak Arief Budiman. Kalau memang rusak, ada dua. Rusak karena alam atau dirusakkan. Kalau dirusak orang, kan Bapak harus kerja. Cari orangnya dulu baru bisa diganti. Kan begitu. Tapi kalau rusak karena alam, bisa diganti. Asal waktunya ada, uangnya ada. Kira-kira begitu. Gimana Pak tanggapannya Pak? Ya, saya kira itu sama persis apa yang kami rapatkan tadi dengan KPU. Oke. Jadi kalau yang dirusak itu kita sementara cari pelaku-pelakunya, bekerja sama dengan Kapolda. Kalau yang dirusak karena alam, maka akan tergantungan daripada ketersediaan dana yang oleh KPU itu akan melakukan penggantian terhadap APK tersebut. Tapi kami dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara tetap terus melakukan pengawasan sehingga alat peraga kampanye ini betul-betul didistribusi kepada pasangan calon, sehingga setiap pasangan calon itu mendapat kesempatan untuk mensosialisasikan dirinya lewat fasilitasi yang diberikan oleh KPU. Jadi sejauh ini ada masalah Pak? Satu hal ya, yang Bapak lihat, ada persoalan tidak? Persoalannya tidak ada ya, hanya persoalan pada pemasangan alat peraga kampanyenya itu. Saya tadi sudah ingatkan kepada KPU dan kepada pihak ketiga, ada pemasangan alat peraga kampanye itu yang pada media publik, yaitu di depan sekolah, ada yang di depan pom bensin itu. Saya mintakan kepada KPU untuk memindahkan alat peraga kampanye tersebut agar tidak terganggu pada persoalan-persoalan yang dilaporkan oleh masyarakat berkenaan yang dengan pasang alat peraga kampanye yang pasangan dipasang calon di sekolah. atau tim kampanyenya atau KPU-nya yang memasang Pak? Kalau menurut regulasi yang memasang itu adalah KPU. KPU-nya yang memasang. Oke. KPU lewat pihak ketiga. Jadi kami mengingatkan kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara untuk ada beberapa titik berdasarkan laporan pengawasan kami memintakan untuk memindahkan titik-titik pemasangan alat peraga kampanye tersebut. Prosedurnya memang begitu Pak ya? Bapak nggak bisa langsung eksekusi sendiri ya? Kemudian Pak Refli, ada selebaran berupa poster itu yang dipasang di tiang listrik, di pohon oleh tim kampanye. Dan kami ini sudah mengeluarkan rekomendasi kepada paslon, tim kampanye dan paslon untuk mencabut alat peraga kampanye tersebut agar tidak mengganggu alat-alat publik tersebut. Itu mereka adakan sendiri atau yang diadakan oleh KPU sebenarnya? Yang mereka pasang di tiang listrik? Kalau bahan kampanye itu diadakan oleh KPU sendiri. Diadakan oleh KPU lalu kemudian mereka pasangkan. Diberikan kepada pasangan calon. Oke. Pasangan calon untuk disebarkan. Itu kan menyalahi prosedur ya, Pak Arief? Tidak boleh dipasang di pohon-pohon. Ya, artinya yang masang harusnya KPU juga. Itu yang kami ingatkan. Kalau dalam bentuk poster itu kan supaya bahan tidak kampanye boleh itu memasang sebenarnya di disebar, pohon. bukan dipasang. Oke, kita dengarkan nih. Iya. Silakan Pak Joni. Kami temukan Pak Arief, kami temukan di beberapa tempat itu, di Kota Manado, Kota Tomohon dan Kota Minut itu, sesuai laporan pengawasan pemilu, bahwa ada beberapa poster dan bahan kampanye itu yang ditempel di beberapa tempat. Dan ini kami sudah rekomendasikan untuk dicabut. Seperti itu Pak Arief.
Oke, Pak Joni, mudah-mudahan pilkada di sana lancar. Ada berapa kabupaten kota Pak yang melakukan pilkada di Sulawesi Utara? Untuk kabupaten kota ada 7 kabupaten kota. Ya. Kota ditambah Provinsi Sulawesi Utara yang melaksanakan. Oke, ada 8 yang melaksanakan pilkada. Oke, ada 8. Ada yang Ya. menarik. Ya, saya kira terima kasih banyak Pak atas partisipasi Pak Joni. Mudah-mudahan semuanya lancar Pak ya. Selamat malam Pak. Ya, terima kasih Pak Refli. Selamat malam. Oke, silakan Pak Rufinus. Tadi yang di Manado ada yang menarik, masalah yang bebas bersyarat itu gimana? Udah dieksekusi belum sama mereka itu? Karena kalau saya tidak salah KPU sudah merekomendasi supaya yang bebas bersyarat itu tidak boleh. Karena ada salah satu pasangan calon yang posisi di dalam bebas bersyarat. Itu gimana itu? Karena di daerah lain itu tidak boleh. Kenapa di Kan Manado? tinggal ditanyakan kepada KPU, bebas bersyarat boleh nggak orang ikut pilkada? Kalau sudah di selesai tempat lain semua, nggak boleh. baru boleh. Oke, intinya bebas bersyarat itu belum bebas dia. Belum bebas. Belum menjadi manusia utuh lagi ya. Oke, tapi nanti itu bahasan yang lain Pak ya. Enggak, kebetulan Manado. Ya, kalau kebanyakan partai tambahannya nanti kita tidak bicara distribusi logistik lagi. Ya, saya bayangkan memang persoalan-persoalan yang mengenai logistik akan banyak sekali ya. Tetapi Pak Arief, kan kalau kita lihat sejak 2004, 2009 bahkan complicated sekali kan pemilu legislatif itu. Kan harusnya ini menghandle-nya jauh lebih gampang. Iya. Harusnya. Dari tahun ke tahun tentu kita melakukan banyak perbaikan ya. Iya. Dan menurut saya itu sudah tercapai lah perbaikan-perbaikan itu. Iya. Memang belum sempurna. Iya, harus diakui. Kemarin juga ada keterlambatan, kemarin juga ada salah kirim gitu ya. Ada juga salah kirim. Ada juga kemudian yang dulu bukan pemilu kada. Pada saat pemilu nasional. Kalau pileg wajar kan? Surat suaranya. Iya, kemudian beberapa juga rusak, tapi jumlahnya itu terus menurun, berkurang. Pak Joni, saya berterima kasih kepada Pak Joni yang melakukan pengawasan dengan begitu baik bersama jajarannya di kabupaten kota ya. Jadi memang ini semangat menjaga lingkungan. Kami pun selalu berupaya agar bahan-bahan yang digunakan untuk kampanye itu bahan-bahan yang ramah lingkungan. Oke. Maka gunakan juga itu dengan cara ramah lingkungan, bukan dipasang di pohon-pohon. Jadi itu perlu dapat peringatan keras menurut saya. Waktu kita tidak banyak lagi, rupanya tinggal 1, 2, 3 menit saja. Mungkin ada closing statement dari Pak Gun-Gun? Iya, kalau kita dengar ya dari awal diskusi kita, memang banyak sekali problem kan. Terutama menyangkut kesiapan, dan ada bagusnya memang tadi early warning system itu benar-benar diperhatikan oleh KPU supaya di daerah-daerah tertentu yang misalnya soal akses, soal kemudian kejadian yang bisa saja terjadi, misalnya seperti listrik tadi dan geografis yang sulit diakses, ini yang kemudian harus mendapat prioritas perhatian. Harus ada skenario untuk mengatasinya ya. Base alternatifnya, itu yang kemudian perlu juga dipikirkan. Pak Rufinus? Kalau ingin kita pilkada ini menjadi lebih baik, saya mempunyai suatu pandangan, bukan KPU saja yang disalahkan, bukan penyelenggara saja. Kita harus merubah undang-undang partai politik, undang-undang Pemda, undang-undang yang mengatur segala hal-hal yang berkaitan dengan masalah proses kependudukan. Itu harus dirubah sehingga mereka bisa mengadopsi apa yang menjadi hal-hal yang perlu mereka atur secara detail. Jangan bertabrakan. Di satu sisi mereka ingin mengatur lebih detail, tapi di sini mengatakan, contoh waktu Golkar dengan P3. Sekarang saya mau tanya, kalau baliho itu dari partai mana nih, Golkar yang mana nih, bisa nggak dibagi dua? Umpamanya. Nah, itu soal memang nanti kita akan diskusikan lagi tuh Pak ya. Yang mana? Pak Arief, terakhir Pak Arief, ada yang ingin disampaikan? Pertama, saya ingin masyarakat mendukung 269 daerah ini sukses menjalankan pilkada. Kedua, saya berharap pemerintah terutama untuk daerah-daerah yang anggarannya itu belum dicairkan 100%, mohon bisa dicairkan tepat waktu. Karena saat ini saat yang paling mendesak untuk proses pelaksanaan tahapan yang membutuhkan anggaran bisa dicairkan tepat waktu. Iya, semua hal memang membutuhkan uang ya, termasuk juga penyelenggaraan pilkada.
termasuk juga kalau kita bicara tentang kelengkapan logistik pilkada. Dan saya kira ini adalah momen yang sudah harusnya tidak ada lagi persoalan dana. Tapi rupanya ada beberapa daerah yang masih terhambat pencairan anggaran untuk pilkadanya. Saya kira tugas bapak-bapak semua, pengamat juga bertugas mendorong, Komisi 2 apalagi, dan KPU apalagi. Saya kira untuk malam ini kita selesai diskusi kita, tetapi pilkada sendiri baru akan kita lakukan pada Desember tanggal 9 nanti 2015. Mudah-mudahan semuanya lancar. Saya Refli Harun, selamat malam.